Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Eh, Sebelumnya, kami ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah struktur data algoritma. Eh, yang kami ambil topiknya adalah penerapan kelas pada klasifikasi mobil. Selanjutnya, berdasarkan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Eh, Alangkah baiknya kami perkenalkan dulu kelompok kami. eh, Anggota kelompok yang pertama ada Talha Akbar Taimi dengan NIM 081811233084 dan Ramos Andreas Evorius Sitomorang dengan NIM 081811233095. Selanjutnya, ini adalah yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Ada pembahasan yang berisi program, analisis algoritma, dan ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama, ada pendahuluan. Latar belakang. Transportasi merupakan salah satu hal esensial yang ada di kehidupan manusia. Mulai dari kegiatan perdagangan sampai kegiatan berpergian manusia tidak terlepas dari transportasi. Seiring berkembangnya zaman teknologi, berpergian menjadi hal yang menyenangkan dengan berkembangnya salah satu sarana transportasi yaitu mobil. Dengan itu, kami mengangkat mobil sebagai topik yang akan kami bawakan. Dengan tema, kami akan menerapkannya dengan menggunakan metode kelas untuk pada klasifikasi mobil yang akan diimplementasikan pada pemrograman dengan menggunakan bahasa Java. Yang selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja metode kelas pada mata kuliah struktur data algoritma. Yang kedua, bagaimana implementasi metode kelas pada kehidupan nyata. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat program berdasarkan metode kelas. Berikutnya, tujuan. Ada 3 tujuan. Yang pertama, agar paham cara kerja metode kelas. Kedua, untuk mengimplementasikan metode kelas yang telah didapat pada perkuliahan struktur data algoritma. Dan yang ketiga, agar paham cara program berdasarkan metode kelas. Yang terakhir, ada manfaat. Manfaat juga ada 3, yaitu pertama, menambah wawasan tentang bahasa pemrograman Java. Yang kedua, lebih memahami tentang metode pemrograman kelas dan swing pada Java. Yang ketiga, mengetahui cara mengimplementasikan output program dengan GUI. Yang kedua, pembahasan. Di pembahasan ini ada 4 yang akan dibahas, yaitu program, analisis algoritma, output, dan algoritmanya sendiri. Berikut adalah program yang telah kami buat. Program kami terbagi menjadi 5 kelas. Satu kelas main, kemudian ada kelas car sebagai parent class, dan kelas daily, kelas racing, dan kelas price safety sebagai child class atau kelas turunan dari kelas car. Berikut adalah program dari kelas main yang telah kami buat. Pada kelas main, kami menggunakan metode swing dan action listener atau event listener untuk memudahkan user interface pada GUI. Jadi pada kelas main kami mendeklarasikan public class main, kemudian di dalamnya kami menaruh konstruktor dari button 1 sampai ke ABS text sebagai konstruktor yang nanti nilainya akan kami pakai untuk output program GUI. Baik, di kelas main kami memasangkan metode main untuk menjalankan atau menampilkan interface pada GUI. Jadi di sini kami mendeklarasikan frame panel itu sebagai kanvas atau dasaran dari
program aplikasi kami. Kemudian button 1 dan button 2 yang sebelumnya sudah kami deklarasikan pada awal. Kemudian label untuk sebagai bagian dari deskripsi nanti di program GUI-nya. Kemudian panel.setBorder ini nanti program GUI-nya akan berbentuk seperti persegi karena di sini top, left, bottom, dan right-nya kami buat memiliki panjang yang sama. Kemudian grid layout. Ini jadi nanti deskripsinya itu hanya ada 3 baris, jadi semacam tiga baris. Jadi ada label, nanti label, button 1 dan button 2. Kemudian ya tadi label untuk deskripsi saja, di dalamnya ada nilai string cardiagnostics. Kemudian panel.addLabel. Jadi untuk memasukkan nilai dari label itu sendiri, kami digunakan metode panel.add object untuk memasukkan nilai pada GUI. Button 1.setText itu keterangan pada button. Kemudian panel.addButton untuk memasukkan nilai button itu. Nah, kemudian button 1.addActionListener. Jadi nanti di dalam kelas main ini ketika user mengklik button price and safety, mereka dengan menggunakan metode addActionListener nanti akan dijalankan metode new action 1 atau ini class action 1. Jadi di dalam class main ini ada class action 1 yang dimana terpanggil jika button 1 diklik, sama halnya dengan button 2. Kemudian frame.addPanel untuk layout GUI, set default close operation itu nanti pada aplikasi GUI-nya kami berikan opsi untuk meng-close GUI-nya, sehingga ketika GUI di-close, program akan ikut berhenti. Title itu untuk title pada aplikasi GUI-nya. Kemudian frame.pack dan frame.setVisibleTrue. Kemudian metode main ini pada kelas main akan terpanggil saat objek public static void main dijalankan. Jadi nanti pada saat program ini dijalankan, yang akan terjalan itu yang void main. Jadi objek main ini akan terjalankan kemudian memanggil metode di dalam kelas main, yaitu metode main. Nah, berikut adalah kelas yang akan terpanggil jika button 1 diklik oleh user, karena kita mengimplementasikan metode ActionListener. Jadi kelas action 1 ini akan terpanggil, dia akan membuat GUI baru atau panel aplikasi GUI baru yang akan menampilkan deskripsi seperti yang ada di sini. Ini frame panel, kemudian frame.setSize, frame.setDefault close operation itu untuk GUI-nya, untuk keterangan untuk bentuk GUI dan apa saja yang terdapat di GUI-nya. Kemudian exit on close itu untuk meng-close jika GUI di close atau aplikasinya ditutup, maka programnya akan berhenti. Kemudian di sini ada panel.setLayoutNull itu untuk menghilangkan semua isi dari GUI baru ini, nanti diisi oleh deskripsi yang di bawah. Intro itu untuk deskripsinya. Jadi nanti ada kata-kata welcome to CarCheck application. SetBounce ini untuk penempatan stringnya itu pada panel GUI-nya itu di mana. Jadi ini 10, 40, terus width dan height itu untuk koordinat letak koordinat stringnya. Panel.add
untuk memasukkan intro sendiri ke dalam GUI, sama seperti car name, car text, car as text, dan lanjut lagi. Pchar juga, ptext, inocar, imocar, imotext, ebscar, ebstext, dan button. Nah, button ini enter. Jadi dari semua konstruktor yang berisi nilai string tersebut kan nanti ada wadah untuk user menginputkan nilai yang user ingin inputkan. Nah, jadi button ini berisi keterangan enter. Jadi pada saat button enter ini diklik oleh user, ketika user telah menginputkan data-data yang user ingin inputkan pada aplikasi, maka button ini akan mengimplementasikan metode action listener, dan dia akan memanggil kelas panggil. Dia akan memanggil kelas panggil. Kemudian lanjut. Nah, karena kelas panggil sudah terpanggil karena user mengklik enter, berikut itu adalah isi dari kelas panggil itu. Jadi di sini ada car name, car safety, car price, car immobilizer, dan car apps. Di mana nilai dari variabel-variabel ini merupakan nilai yang didapat dari inputan user. Dan metode ini, karena inputan user itu karena kita menggunakan metode dari swing, semua inputan user itu pada metode JTextField itu masih berupa teks, berupa string. Maka jika user menginput nilai integer ataupun float dan boolean, maka harus dikonversikan menjadi nilai int, float, dan boolean. Maka kita gunakan metode seperti berikut: integer.parseInt, float, boolean, dan getText ini untuk mendapatkan nilai getText dari inputan user. Kemudian system out print ini untuk mengeluarkan nilai-nilai yang sudah user inputkan pada running tab di Intel IGE. Jadi pada saat program aplikasi keluar, running tab Intel IGE juga akan menandakan program mana yang telah dijalankan. Kemudian check PS. Check PS ini konstruktor untuk memasukkan nilai-nilai inputan user pada kelas price safety. Jadi ketika user menginputkan menginputkan nilai-nilai, checkPass ini untuk memasukkan nilai tersebut pada kelas price safety. Kemudian checkPS.checkS. Jadi di dalam kelas price safety tersebut sendiri ada metode checkS. Nanti kita lihat pada program kelas price safety. Kemudian sama seperti variable safety, IMO, ABS price, ini berisi nilai-nilai yang berada di metode price safety. Kemudian ada if, else if itu untuk pertimbangan program mengenai klasifikasi mobilnya berdasarkan inputan dari user. Ini adalah if else berdasarkan inputan user yang mempengaruhi output mengenai klasifikasi mobil yang user inputkan. Baik, class action 2. Nah, class action 2 ini terpanggil ketika button 2, yaitu car function, diklik oleh user, maka di class action 2 ini akan terpanggil. Kemudian JFrame, JPanel, frame.setDevice itu untuk layout atau rangkaian aplikasi yang nanti akan keluar ketika action 2 ini terpanggil. Dan di bawahnya ada deskripsi apa saja yang tertera di aplikasi.
Berikut adalah program label deskripsi inputan user dan wadah untuk atau kolom untuk user inputkan. Ya, di sini ada buttonnya berdeskripsi sebagai enter, dan button di sini juga mengimplementasikan metode action listener yang akan memanggil kelas panggil 2. Kemudian di kelas panggil 2 ini berisi car name, car stop speed, car horsepower, dan car turbo yang merupakan inputan dari user. Kemudian di sini sistem out print learn car name, car top speed itu nanti akan keluar pada running tab di aplikasi untuk mengetahui bahwa program berjalan, dan ini kan nanti dia akan memanggil checkd. Checkd itu kan turunan dari kelas car. Jadi nanti nilai dari metode constructor kelas car juga akan ikut terpanggil. Jadi nanti akan terlihat bahwa metode kelas dan inheritance kelasnya itu benar-benar terlihat di running tab aplikasi. Nanti kalau di outputan GUI-nya hanya sekedar outputan yang memberitahu klasifikasi dari apa yang user inputkan. Nah, di sini constructor checkd dan checkr itu untuk memanggil metode dari kelas daily untuk checkd dan racing untuk checkr, dan memasukkan nilai-nilai yang diperlukan masing-masing kelas turunan yang berasal dari inputan user untuk mendapatkan nilai metode dari kelas turunan tersebut. Kemudian untuk checkr is turbo, checkr.getSpeed, dan checkr.getHorsepower itu untuk mengambil nilai dari metode kelas racing untuk menjadi bahan pertimbangan if else yang akan mengeluarkan deskripsi klasifikasi mobil. Jadi di sini ada success2.setText. Tadi kelupaan juga dibilang pada kelas action 2. Jadi sama seperti kelas action 2 dan kelas action 1 itu pada saat comparing di if, else, if, dan inputan user, setelah nilai setelah kriteria else, if, dan else f-nya itu sesuai, maka deskripsinya itu akan dikeluarkan dengan menggunakan metode success2.setText, di mana kalau dilihat lagi sebelumnya, success2 itu untuk mengeluarkan deskripsi dari hasil dari hasil komparasi klasifikasi mobil berdasarkan inputan user. Baik, jadi ini adalah program dari kelas car yang merupakan parent class. Di dalamnya terdapat metode car yang memberikan perintah untuk mengeluarkan string your car is being checked, di mana metode ini akan terpanggil setiap kali kelas turunannya dipanggil, atau metode dari kelas turunannya ingin diambil nilainya. Pastilah parent class ini terpanggil karena merupakan parent class. Dan nilai dari metode car ini akan terlihat pada tab running yang akan menandakan bahwa dan memberikan keterangan kepada user bahwa mobil mereka sedang dicek. Berikut isi program kelas daily. Jadi di sini dideklarasikan bahwa daily itu merupakan turunan dari car yang ditandai dengan public class daily extends car.
Di dalamnya terdapat variabel name, speed, dan horsepower yang merupakan variabel private dari kelas turunan tersebut. Kemudian di dalamnya terdapat method daily yang memiliki parameter name, speed, dan horsepower. Kemudian di dalamnya menggunakan metode this.name. Jadi di sini berfungsi agar tidak membingungkan antara variabel di dalam metode dengan nilai parameternya. Jadi seperti mendeklarasikan ulang aja. Jadi this.name itu akan bernilai variabel name, this.speed bernilai variabel speed, dan sama halnya dengan this.horsepower. Kemudian public void check D untuk menentukan klasifikasi mobil berdasarkan kecepatannya. Kemudian kelas turunan yang selanjutnya adalah kelas racing. Di dalamnya terdapat variabel yang bersifat private, name, speed, horsepower, dan turbo. Kemudian ada method racing. Di dalamnya ada method racing yang memiliki nilai parameter turbo, name, speed, dan horsepower. Dan di dalam method racing ini dideklarasikan ulang nilai parameternya dengan metode this yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian ada fungsi check R yang berguna untuk mengetahui klasifikasi mobil berdasarkan inputan user yang telah user inputkan sebelumnya. Jadi ketika kelas turunan ini dipanggil, maka kita dapat memanggil nilai dari fungsi check R ini. Kemudian ada metode isTurbo, getSpeed, dan getHorsepower. Jadi di sini ketiga metode ini untuk mengambil nilai turbo, speed, dan horsepower ketika ingin digunakan di luar kelas racing. Dapat kita lihat di dalamnya itu ada return turbo, return speed, dan return horsepower yang berguna untuk mengembalikan nilainya. Berikut adalah kelas turunan price safety, di mana merupakan turunan dari kelas car. Di dalamnya terdapat variabel name, safety, immobilizer, apps, dan price. Di dalam kelas price safety terdapat method atau constructor yang berisi parameter name, safety, immobilizer, apps, ABS, dan price. Di mana di dalamnya terdapat variabel yang menampung nilai dari ke-5 parameter tersebut. Kemudian ada metode get safety, is immobilizer, is apps, get price yang berguna untuk mengambil menampung nilai dari safety, immobilizer, apps, dan price. Jadi di dalam setiap metode ini menggunakan metode return untuk mengembalikan nilai dari keempat variabel tersebut. Kemudian ada fungsi check S yang mana akan terpanggil ketika price safety atau kelas price safety ini terpanggil, dan di dalamnya terdapat pertimbangan berdasarkan data inputan yang user input untuk mengeluarkan deskripsi atau klasifikasi dari mobil. Selanjutnya, ini merupakan lanjutan syarat dari program sebelumnya, yaitu syarat yang terdapat pada fungsi check S. Selanjutnya, analisis algoritma. Dan ini merupakan program yang kami analisis algoritmanya. Dan ini juga masih sama, ini merupakan program yang masih kami analisis algoritmanya. Baik, pada kelas main ketika program dijalankan dan diklik price and safety, maka akan terpanggil class action 1.
di mana pada class action 1 terdapat subclass panggil 1 yang akan terpanggil ketika semua input di laman price dan safety telah diinputkan dan diklik enter. Kemudian di dalam kelas panggil 1 terdapat if else seperti pada program di atas yang akan menentukan klasifikasi harga dan tingkat keselamatan mobil. Maka berdasarkan program di atas, dengan menggunakan metode Big O Notation kita dapatkan kompleksitas waktunya adalah O15 karena program membutuhkan 15 kali untuk setiap kali mengecek inputan dari user input. Kemudian bila diklik function, maka akan terpanggil class action 2 yang di dalamnya terdapat subclass panggil 2 yang akan terpanggil, di mana terdapat potongan di dalam subclass panggil 2 terdapat potongan program di atas untuk menentukan klasifikasi fungsi mobil. Maka dengan menggunakan Big O Notation, kompleksitas waktu kita dapatkan adalah O4. Kesimpulan, sehingga kompleksitas waktu keseluruhan program adalah O19, di mana O15 berasal di mana kompleksitas waktu fitur class price and safety ditambah dengan kompleksitas waktu dari fitur function. Selanjutnya, output. Berikut adalah output dari aplikasi GUI ketika program dijalankan, di mana dapat kita lihat terdapat deskripsi car diagnostics, kemudian ada dua pilihan, price and safety, kemudian function. Kedua pilihan ini untuk mengetahui klasifikasi mobil berdasarkan kedua kategori tersebut, di mana user dapat memilih klasifikasi berdasarkan kategori apa yang mereka inginkan dengan mengklik button tersebut. Berikut adalah tampilan dari GUI ketika opsi function diklik oleh user. Akan muncul inputan untuk car name, car top speed, car horsepower, dan apakah mobil memiliki turbo atau tidak. Kemudian jika user menginputkan Toyota Supra MK4 dengan top speed-nya 263 km per jam, memiliki horsepower 335 dan memiliki turbo, maka ketika diklik enter akan keluar deskripsi your car is fast and a race car. Jadi ini menunjukkan bahwa mobilnya merupakan mobil balap. Berikut adalah tampilan dari GUI ketika opsi price and safety diklik oleh user. Akan muncul GUI seperti berikut, di mana user dapat menginputkan nama mobil, banyaknya airbags, terus harga mobil, terus apakah mobil memiliki mobilizer dan apakah mobil memiliki ABS atau tidak. Kemudian seperti gambar yang di kanan, user car name diinputkan Toyota Agya, amount of airbags-nya ada 2. Input car price ini dalam juta ya, jadi 120,75 atau 120 juta 750 juta. Kemudian apakah memiliki immobilizer, true untuk iya memiliki, dan false untuk tidak. Kemudian apakah memiliki ABS, true. Kemudian ketika diklik enter akan keluar deskripsi your car is very safety and affordable seperti berikut.
Selanjutnya, algoritma. Algoritma Classman. Fungsi dari kelas ini adalah menjalankan aplikasi GUI dari program yang telah dibuat, di mana di kelas main ini terhubung dengan kelas car dan turunan dari kelas car seperti kelas daily, racing, dan price safety. Di dalam kelas main terdapat dua kelas lagi, yaitu kelas action 1 dan kelas action 2. Di kelas action 1 memiliki subkelas panggil dan kelas action 2 memiliki subkelas panggil 1. Masih di algoritma kelas main. Algoritma kelas main ini memiliki banyak sekali deklarasi seperti com.company yang untuk menentukan paket yang digunakan untuk menampung atau menyimpan file-file program sudah dibuat, javax.swing.bintang, java.awt bintang, java.awt event, dan java.awt.actionListener merupakan metode yang akan digunakan, dan lain-lain sebagainya merupakan deklarasi yang digunakan pada kelas main. Dan selanjutnya adalah deskripsi yang terdapat pada algoritma kelas main. Pertama, membuat kelas masuk ke dalam paket, menginputkan metode yang ingin digunakan dan kelas yang ingin dimasukkan. Kedua, membuat isi kelas main. Kelas main berisi tombol function dan press safety pada tampilan aplikasi GUI. Yang ketiga, membuat kelas lagi di dalam kelas main, yaitu kelas action 1 dan kelas action 2. Kelas main mengimplementasikan metode action listener untuk memanggil kelas action 1 dan action 2. Kelas action 1 memiliki subkelas, yaitu kelas panggil. Kelas action 1 mengimplementasikan metode action listener untuk memanggil subkelas panggil. Kelas action 1 dan subkelasnya terhubung dengan kelas press safety melalui check PS yang menyimpan nilai di dalam metode kelas press safety. Kelima, kelas action 2 memiliki subkelas, yaitu kelas panggil 1. Kelas action 2 mengimplementasikan metode action listener untuk memanggil subkelas panggil 1. Kelas action 2 dan subkelasnya terhubung dengan kelas daily dan racing melalui check D dan check R yang menyimpan nilai di dalam metode kelas daily dan kelas racing. Terakhir, jalankan program dan akan terhubung dengan aplikasi GUI-nya, dan selesai. Selanjutnya, algoritma kelas car. Kelas car ini merupakan kelas utama dari kelas press safety, daily, dan racing atau parent class. Kelas car memiliki beberapa kelas turunan, yaitu kelas daily, press safety, dan racing. Deskripsi dari algoritmanya adalah
Pertama, membuat kelas masuk ke dalam paket. Kedua, membuat isi kelas car. Isi kelas car adalah output yang akan dikeluarkan pada tab peran aplikasi IntelliJ yang menandakan bahwa setiap kali kelas turunannya dipanggil akan melalui kelas car sebagai parent class. Yang ketiga, jalankan program pada kelas lainnya. Dan keempat, selesai. Deklarasinya yang digunakan ada com.company untuk menentukan paket yang digunakan untuk menampung atau menyimpan file-file program yang sudah dibuat. Selanjutnya ada algoritma kelas PreSafety. Kelas PreSafety merupakan kelas turunan dari kelas car. Kelas PreSafety terhubung dan dipanggil oleh kelas panggil yang merupakan subkelas dari kelas action 1 pada kelas main dengan check PS yang menghubungkan dan mengambil nilai dari kelas PreSafety. Pada check PS terdapat nilai-nilai metode kelas PreSafety yang akan ditampilkan untuk output pada program aplikasi GUI dari kelas main dan tab run aplikasi IntelliJ. Deklarasinya ada company yang untuk paket yang digunakan, name yang string, safety, data yang berupa integer, immobilizer, data yang berupa boolean, ABS, data yang berupa boolean, price, data yang berupa float, dan check S untuk menghubungkan ke kelas main. Deskripsinya seperti berikut. Membuat kelas masuk ke dalam paket, membuat isi kelas PreSafety yang menurunkan turunan dari kelas car. Kelas PreSafety berisi inputan yang akan digunakan. Membuat syarat pada metode checkS serta membuat metode getSafety is immobilizer is ABS serta getPrice yang akan mengembalikan nilai inputan awal dari kelas main dan mempermudah pengambilan nilai parameter kelas PreSafety pada kelas main. 4. Jalankan program. 5. Selesai. Selanjutnya, algoritma dari kelas daily. Kelas daily merupakan kelas turunan dari kelas car. Kelas daily ini dihubungkan dengan kelas panggil 1 yang merupakan subkelas dari kelas action 2 pada kelas main dengan checkD. Pada checkD terdapat syarat-syarat dan nilai-nilai yang akan ditampilkan untuk output pada program aplikasi GUI dari kelas main. Deklarasi yang digunakan ada company untuk menentukan paket yang digunakan untuk menampung atau menyimpan file-file program yang sudah dibuat. Ada name yang merupakan data string, ada speed, data yang merupakan data integer, ada horsepower yang merupakan data boolean, dan ada checkD untuk mengembalikan kelas main. Deskripsinya seperti berikut. Pertama, membuat masuk kelas ke dalam paket. Yang kedua, membuat isi kelas daily yang merupakan kelas turunan dari car. Kelas daily berisi inputan yang akan digunakan. Ketiga, membuat syarat pada metode checkD yang kemudian disambungkan dengan kelas main. Keempat, jalankan program. Kelima, selesai. Selanjutnya, algoritma kelas racing. Kelas racing merupakan kelas turunan dari kelas car. Kelas racing dihubungkan dengan kelas panggil 1 yang merupakan subkelas dari kelas action 2 pada kelas main dengan checkR. Pada kelas racing terdapat metode checkR yang berisi syarat-syarat yang akan ditampilkan untuk output pada program aplikasi GUI dan metode isTurbo, getSpeed, getHorsepower yang berfungsi mengembalikan nilai-nilai parameter racing jika ingin digunakan nilainya pada kelas main. Deklarasinya ada company yang merupakan untuk menentukan paket yang digunakan untuk menampung atau menyimpan file-file program yang sudah dibuat. Ada name yang merupakan data string, ada speed yang merupakan data dari integer, ada turbo merupakan data dari boolean, dan ada checkR untuk menghubungkan ke kelas main. Deskripsinya adalah sebagai berikut. Membuat kelas masuk ke dalam paket, membuat isi kelas racing yang merupakan turunan dari kelas car. Kelas racing berisi inputan yang akan digunakan. Yang ketiga, membuat syarat pada metode checkR dan metode isTurbo getSpeed, getHorsepower untuk mengembalikan nilai parameter speed, horsepower, dan turbo, kemudian disambungkan dengan kelas main. Keempat, jalankan program, dan kelima, selesai. Terakhir, penutup. Setelah dari pembahasan, diperoleh kesimpulan.
Dari hasil output program didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu dari klasifikasi mobil, dalam segi price dan safety jika diinputkan, harga mobil 120,75 juta rupiah, jumlah airbags 2, fitur immobilizer ada, dan fitur ABS ada, maka mobil dikatakan memiliki aspek keselamatan yang bagus dengan harga mobil yang terjangkau atau terbilang murah. Kedua, dari klasifikasi mobil dalam segi function, jika diinputkan kecepatan maksimal mobil 263 km per jam, torsi atau horsepower yang dikeluarkan mobil sebesar 335 HP, dan mobil memiliki turbo, maka mobil dikatakan sangat kencang dan merupakan mobil balap atau race car. Saran dari kami untuk pembaca yang pertama, jika ingin membuat program, terutama dengan menggunakan metode kelas, sebaiknya pembaca tidak langsung terjun membuat program. Alangkah baiknya sebelum memulai membuat program dapat membuat kelas apa saja yang akan digunakan, dan bila menggunakan metode inheritance dapat menyusun kelas apa yang akan menjadi superkelas dan kelas apa yang akan menjadi subkelas. Dan ini merupakan ujung dari presentasi kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.